Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada hari ini telah masuk pada surat nomor 43, yaitu surat Az-Zukhruf, artinya emas. Ayatnya ayat 11 sampai dengan ayat 22. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang pada saat ini masih menderita sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesehatan, kewarasan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan penyakitnya dan sehat kembali saudara-saudara. Dan juga yang kedua, kita mendoakan saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang berat atau persoalan-persoalan yang rumit, pelik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Yang ketiga, kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin, limpahan rezeki, dan ketenteraman lahir dan batin kepada kita semuanya, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun. Saya juga memohon kepada saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, sudilah kiranya berkenan memberikan subscribe-nya kepada channel Kereweng Aji ini. Semoga dengan demikian channel ini tetap bisa hidup dan berkembang dan tetap eksis di dalam mentadaburi dan mengkaji Quran suci sebagai pedoman hidup kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nazzala minasyama'i man bi
sadar wa an arna bihi baldatam maita kadalika tuhrajun walladzi khalaqal arwaja kullaha wa ja'ala lakum minal khulqi wal an'ami ma targabun litash tahu alla duhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqullu syabhanilladzi syaqara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a inna insana lakafurun mubin amita qadamim ma yaghluqu ba'ati wa ashfakum bil banin wa idza busira ahaduhum bima daraba lirrahmani masyalan dola wajhu muswatan wa huwa kadim awaman yu'nasha'u fil khilyati wa huwa fil khizami ghairu mubin wa ja'alul malaikata ladina hum ibadur rahmani inna asyahidu qalqahum syatu'dabu syahadatuhum wa yus'alun wa qalu lahu sya'ar rahmanu ma abadnahum malahum bidzalika min ilmin inhum illa yaghrusun am adainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wazadna bana ala ummati wa inna alla asyarihim muhtadun. Sadaqallahul adzim.
artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan yang menurunkan air dari awan menurut ukuran. Lalu dengan itu kami menghidupkan tanah yang mati. Demikianlah pula kami akan dikeluarkan. Saya ulangi lagi, demikianlah pula kamu akan dikeluarkan. Dan yang menciptakan semua barang berpasang-pasang, dan yang membuat untuk kamu kapal dan ternak yang kamu naiki, agar kamu duduk dengan tetap di atas punggungnya. Lalu kamu ingat akan nikmat dari Tuhan kamu tatkala kamu duduk dengan tetap di atasnya. Dan kamu berkata, Maha Suci Zat yang membuat itu untuk melayani kami, dan kami tidak mampu mengerjakan itu. Dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami, dan mereka mengakukan kepadanya sebagian hambanya. Sesungguhnya manusia itu terang sekali tidak berterima kasih. Atau apakah ia memungut anak perempuan dari apa yang ia ciptakan dan memilih kamu mempunyai anak laki-laki? Dan tatkala salah seorang di antara mereka diberi kabar tentang apa yang ia kemukakan, sebagian tamsil bagi Tuhan yang Maha Pemurah, mukanya menjadi hitam dan ia marah sekali. Apakah orang yang dihiasi dengan perhiasan dan tidak mampu membuat terang dalam pembicaraan pada waktu berbantah pantas menjadi sekutu Allah? Dan mereka membuat malaikat yang itu adalah hamba Tuhan yang Maha Pemurah, perempuan. Apakah mereka menyaksikan terciptanya malaikat itu? Kesaksian mereka akan ditulis dan mereka akan ditanya. Dan mereka berkata, jika Tuhan yang Maha Pemurah menghendaki, niscaya akan, saya ulangi lagi, niscaya kami tidak akan menyembah mereka. Mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tiada lain hanyalah berdusta.
Atau apakah sebelum ini kami berikan kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka berpegang teguh kepadanya? Tidak. Malahan mereka berkata, sesungguhnya kami menemukan ayah-ayah kami pada suatu haluan, dan sesungguhnya kami dipimpin oleh jejak-jejak mereka. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah arti surat nomor 43 surat Az-Zukhruf, ayatnya ayat 11 sampai dengan ayat 22. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Di sini orang disuruh memperhatikan adanya undang-undang yang bekerja di alam fisik, di alam semesta ini, untuk memberi kesan bahwa di alam rohani juga memerlukan undang-undang semacam itu. Sebagaimana hujan yang turun dari langit dapat menghidupkan bumi yang mati, demikian pula wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala juga dapat menghidupkan kembali orang-orang yang tenggelam di dalam kebodohan dan kepercayaan tahayul, yaitu orang-orang yang mati rohaninya, mati akhlaknya, dan budi pekertinya. Penjelasan berikutnya adalah penjelasan pada ayat 15. Yang dituju di sini adalah ajaran Kristen tentang mengakukan anak laki-laki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ayat berikutnya menunjuk kepada ajaran musyrik tentang mengakukan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah penjelasan pada ayat 16. Persoalan ini dibicarakan pula di dalam surat nomor 16 ayat 57 dan ayat 58, dan surat nomor 47 ayatnya 149 sampai dengan ayat 153. Dalam ayat tersebut belakangan itu tadi terdapat uraian yang terang tentang disebutnya malaikat oleh mereka sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bunyinya, atau apakah kami menciptakan malaikat perempuan sedangkan mereka menyaksikan
terdapat dalam surat 67. Saya ulangi lagi, terdapat di dalam surat 37 ayatnya 150. Kata-kata serupa itu dicantumkan pula di dalam ayat 19. Ayat berikutnya menerangkan betapa tidak jujurnya mereka pada dirinya sendiri, karena mereka mengakukan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka sendiri tidak menyukai anak perempuan. Penjelasan ayat 18. Yang dimaksud oleh ayat ini ialah berhala yang dihiasi dengan perhiasan. Ketidakmampuan berhala untuk berbicara itu dikemukakan oleh Nabi Ibrahim sebagai bukti bahwa itu bukan Tuhan. Surat nomor 21 yaitu surat Al-Anbiya ayatnya 63, dan ketidakmampuan berhala untuk menjawab seruan orang yang menyembahnya itu dikemukakan sebagai bukti bahwa anak sapi emas itu bukan Tuhan. Surat nomor 20 ayatnya 89. Hendaklah diingat bahwa dua ajaran, yaitu mengakukan malaikat sebagai anak perempuan Allah Ta'ala dan menyembah Tuhan perempuan, itu agaknya dihubungkan yang satu dengan yang lain di dalam pikiran orang Arab. Hal ini bukan saja terang benderang dari apa yang diuraikan di sini dan di dalam surat nomor 37 ayat 149 sampai dengan ayat 153, melainkan terang benderang pula dari wahyu yang diturunkan lebih awal lagi. Demikianlah Quran suci membicarakan ajaran mengakukan malaikat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga ini terdapat di dalam surat nomor 53 ayatnya 27. Setelah Quran suci menyebutkan 3 berhala perempuan, yaitu Zata, Uzza, dan Manat, dan Quran suci seterang-terangnya dan Quran suci terang-terangan mencela penyembahan 3 berhala itu. Quran suci surat 53 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Jadi itu menunjukkan adanya hubungan yang erat di mana berdiri 2 ajaran itu. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat
yang dirahmati Allah, selanjutnya penjelasan pada ayat 19. Lihatlah pula di dalam tafsir nomor 635 yang menerangkan bahwa tiap-tiap kabilah Arab mempunyai berhala perempuan. Demikianlah kajian kita atau tadabbur kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.